Hai guys, ketemu lagi sama kita di Seserem Itu. Ini obrolan kita tentang cerita serem, horor, misteri, dan urban legend. Dukung channel kita dengan cara subscribe, komen, like, dan share video ini. Cerita tentang urban legend di Cina. Ini sih udah lumayan terkenal sih, tapi ya kayaknya belum begitu banyak juga yang tahu. Ceritanya tentang bus hantu. Jadi ini cerita setan loh. Nah, jadi kejadiannya tanggal 14 November tahun 95. Pada saat itu sekitar jam 11 malam kalau nggak salah. Pokoknya itu tuh jam dimana bus terakhir itu harusnya lewat gitu. Itu jam bus terakhir lewat. Jadi ceritanya ada dua orang ini beda ya, dia nggak jalan bareng, dia orang yang beda dari tempat yang berbeda. Nah, Sama-sama lagi nunggu. iya, sama-sama lagi nunggu bus di halte yang sama. Yang satu ini dia nenek-nenek. Nah, yang satu lagi ini cowok baru pulang kerja. Nah, mereka berdua ini nunggu di halte bus dari Yuan mau menuju ke Xiangshan. Nah, lagi nunggu bus gini. Ini kisah nyata ya? Iya, Birds and True Story. Kisah nyata, kejadiannya 14 November tahun 95 di Cina. Nah, udah gitu, mereka lagi nunggu bus ini, tiba-tiba lewat tuh bus terakhirnya kan. Nomor busnya itu 375. Nah, pas busnya jalan ngelewatin halte itu, pas berhenti, nah dua orang ini naik kan. Nah, pas dua orang ini naik, normal, semuanya normal. Pas setelah jalan lagi, ngelanjutin perjalanan lagi di beberapa halte, ada lagi tuh yang nyetopin bus gitu kan. Ada 3 orang nyetopin bus lagi. Nah, pas si busnya berhenti ini, yang naik itu ada 3 orang lagi. Tapi yang satunya itu kelihatan kayak agak mabuk gitu loh. Jadi kayak dipapah sama 2 orang gitu kan. Lagi dipapah sama 2 orang. Nah, yang anehnya di sini, 3 penumpang yang baru naik ini pakai baju Dynasty King, tau nggak? Kayak baju vampir yang dress panjang, zaman itu kerajaan zaman Cina zaman dulu gitu, yang kerajaan Cina ya kayak vampir dress panjang gitu. Kalau dress panjang berarti tutupin kaki dong. Nah, naik nih 3 orang nih. Nah, 3 orang ini naiknya di kursi paling belakang. Kan kalau di bus kan ada kursi paling belakangnya dengan yang panjang kan. Nah, yang lainnya tuh di depan gitu kan, bencar. Nah, setelah 3 cowok ini naik, suasana langsung gak enak tuh kan. Nah, terus tapi si konektornya juga ngeh bahwa orang-orang ini udah mulai kayak takut gitu kan, curiga. Tapi kata konektornya, udah nggak apa-apa, nggak usah dihirauin. Paling mereka orang-orang yang baru pulang abis latihan teater, nggak jauh dari sini tuh ada kayak tempat gedung teater gitu. Mungkin mereka habis latihan dan gak ganti kostum, makanya mereka pakai baju kayak gitu. Oke, udah mulai tenang kan yang lainnya kan. Nggak lama itu selama perjalanan tuh ada angin kenceng banget. Nah, kalau namanya bus zaman dulu itu kan tahun 95, jadi kan nggak yang ketutup rapat gitu kan. Jadi masih ada jendela itu, masih ada celah-celah buat angin masuk gitu kan. Nah, si nenek-nenek ini tuh kayak was-was gitu, dikit-dikit nengok ke belakang, Nengokin si 3 orang gitu kayak, terus dikit-dikit nengok lagi. Nah, pas kebetulan ada angin kencang, kebetulan juga si nenek itu nengok ke belakang. Gak lama dari situ, si nenek itu tiba-tiba mukul. Jadi kan posisi duduknya itu ini 3 orang paling belakang, ini nenek-nenek ya kan, depannya itu mas-mas yang nunggu bareng dia tadi. Nah, jadi di depannya gitu kan, pas nggak lama nengok, nenek-nenek itu tuh mentung palanya yang di depannya si mas ini, plak gitu kan. Loh, apa-apaan nih nek? Dia bilang gitu kan, kamu nyolong dompet saya ya? Dia bilang gitu. Nyolong apaan sih nek, ngaco nih? Enggak kok, gue nggak nyolong. Dia bilang gitu kan. Enggak, dompet saya hilang nih, kamu pasti yang ambil. Dia bilang gitu kan. Enggak nek, saya nggak ambil beneran. Enggak, saya yakin kamu yang ambil. Pak kondektur, Pak supir, turunin saya di halte depan aja, saya nggak jadi ke Xiangshan. Dia bilang gitu kan. Saya turun di depan aja, saya mau bawa pemuda ini nih ke kantor polisi. Dia bilang gitu kan. Iya, oke.
oh saya nggak ngambil, ayo kita ke kantor polisi. Ditantangin kan sama anak muda ini. Akhirnya mereka berhenti tuh, turun di stasiun selanjutnya. Mereka nggak jadi ke stasiun Xianshan. Nah akhirnya pas turun dia berdua itu, si pemuda itu kan masih kesel gitu kan. Dibentuk. Iya, dikeplak Dikeplak, atau dikeplak gitu kan. Iya, terus dia, ayo nek, mau ke kantor polisi mana? Ayo kita ke sana, dia bilang gitu kan. Ditantangin. Iya, terus kata si neneknya, enggak, kita nggak jadi ke kantor polisi. Dia bilang gitu. Oh, iya. Iya, terus dia bilang, hah? Mana sih tadi malah sampai mukul kepala saya. Sekarang bilang nggak jadi ke kantor polisi, dia bilang gitu kan. Barusan kata si neneknya, saya itu nyelamatin hidup kamu, dia bilang gitu. Hah? Maksudnya apa nek? Dia bilang gitu kan. Kamu tahu 3 orang yang tadi naik, yang duduk di paling belakang, yang pakai baju dinas king, dia bilang gitu kan. Iya. Waktu mereka naik, perasaan saya tuh nggak enak. Dia bilang. Saya selalu perhatiin mereka bertiga. Nah, terakhir pas saya nengok ke belakang, itu ada angin kenceng yang berhembus. Nah, pas angin itu masuk, kan namanya anginnya kenceng, biasanya kan kita kalau kena angin kibas gitu kan bajunya kita gitu kan, kena angin gitu kan. Nah, pas saya nengok ke belakang, saya lihat kalau 3 penumpang di belakang itu nggak ada kaki. Jadi tuh bahannya tuh semile gitu loh. Jadi kayak gobas apa sih? Kelihatan kekibas gitu kekibas kan. gitu. Tapi mereka tuh kan kalau ada kaki kan tertahan gitu kan. Kalau ada kaki kan. Kalau itu lo berenang ngibas gitu, nggak ada kakinya. Terus dia diem kan. Oke. Terus nah akhirnya si nenek ini ngajak yang cowok ini ke kantor polisi, tapi bukan ngelaporin soal pencopetan, tapi mereka cerita soal Jadi bus ini. Tapi karena berhubung ada laporan masuk, jadi mau tidak mau polisi harus ngusut dong. Nah, pulanglah nih mereka kan ke rumah masing-masing setelah laporan ke polisi itu. Nah, ketika mereka pulang, polisinya ngusut dong, bus 375 ini kenapa nih, gimana nih, gitu kan, kemana nih. 2 hari kemudian, bus 375 itu ada dan ditemuin. Bus ini ternyata jatuh ke Danau Miun. Sebenarnya sebelum ketahuan itu, si polisi-polisi ini udah ngecek nih ke CCTV di stasiun, bukan stasiun, di halte Yuan, di halte yang dilewatin lah rutenya. Itu di CCTV jalanan, si bus ini nggak kelihatan. Jadi bus ini tuh nggak pernah lewat sana, nggak ada bus ini nih. Tapi karena misalnya si orang 2 ini ngakunya mereka naik, itu kan tetap ditulisin sampai ketemulah di Danau Yuan. Yang kedua, di bensinnya itu harusnya ketika bensinnya dicek itu kosong, dan kalaupun memang ada bensinnya, harusnya itu tuh bensin dia tuh nggak akan cukup untuk melakukan perjalanan selama sebanyak 100 km dari Xianxiang. Jadi kayaknya nggak mungkin bus itu bisa nyampe ke situ karena bensinnya nggak ada. Dan pas dicek lagi, di dalam tangki bensinnya itu ada cairan merah mirip darah. Jadi isinya bukan bensin. Dalam keadaan tenggelam, dan ketika diangkat busnya itu di situ ada 3 mayat orang yang di belakang itu yang pakai baju dinas king, 1 mayat kondektur yang cewek, sama 1 supir. Anehnya dari kelima mayat itu 2 mayat ini masih kelihatan baru, namanya baru 2 hari kan. Kalau lo mati masuk ke danau pasti cuma kayak bengkak, bengkak gitu kan karena lu di dalam air. Nah, ketiga mayat di belakang bus ini yang tadi pakai baju dinas king itu tuh busuknya kayak bukan mayat yang baru 2 hari meninggal, tapi kayak lu udah meninggal sekian tahun lalu, bener-bener udah busuk sampai dibelaturin gitu. Oke nih, pencarian bus 375 selesai, kita ditemuin ada di Danau Miun, kecelakaan dan semuanya mati. Akhirnya karena ini ditemuin berdasarkan laporan kedua orang, ingat kan nenek-nenek sama mas-mas itu, si polisi ini balikkan lah, kan namanya mereka bikin laporan pasti mereka nyatet alamat si pelapor kan. Akhirnya mereka mau ngabarin kedua orang ini bahwa bus 375 ini udah ditemukan dalam keadaan gini. Anehnya lagi, ketika polisi itu datang ke rumah si nenek dan si mas-mas ini, jadi mereka berdua ini tiba-tiba hilang ingatan
ceritanya mereka nggak pernah tahu bahwa mereka itu sebelumnya pernah ngelapor cerita ini tuh, Orang rapis gitu. mereka nggak inget, jadi mereka langsung kayak blank gitu aja, terus kayak jadi depresi gitu. Oke, sekian dulu cerita hari ini, dan kita ketemu lagi di cerita-cerita seremnya lainnya di channel Seserem Itu. So, bye. Sekian dulu cerita kita hari ini. Buat kamu yang pernah dengar dan ini ada detail yang belum aku ceritain di sini, boleh tambahin di bawah ya, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di cerita Seserem Itu selanjutnya. Bye. Thanks for watching.